Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, Stanbook 20660017, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Khairat Palu. Baik, video ini saya buat guna memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah Psikosastra, dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Afandi, SPD, MPD. Yang pertama, judul buku yaitu Gadis Pantai, pengarang Pramoedya Ananta Toer, penerbit Lentera di Pantara, tahun terbit September 2011. Tebal halaman 272 halaman, tempat terbit Jawa Tengah. Baik, saya akan membacakan sinopsis dari novel Gadis Pantai ini. Sebuah karya berjudul Gadis Pantai karangan Pramoedya Ananta Toer ini menceritakan tentang seorang gadis belia yang berasal dari kampung nelayan dan pesisir utara Jawa Tengah, Kabupaten Rambang. Gadis belia berusia 14 tahun ini cukup manis dan kulit langsat, mata agak sipit dan tubuh mungil. Gadis itu menjadi bunga kampung nelayan sepanggal Pantai Keradainan, Jempara, Rembang. Kemudian saya akan membacakan ringkasan novel Gadis Pantai. Suatu hari seorang utusan pembesar dari kota Jawa Tengah datang ke kampung Gadis Pantai untuk menyampaikan pesan bahwa Bendoro ingin menjadikan Gadis Pantai sebagai istrinya. Dinikahkanlah Gadis Pantai dengan sebilah keris, dan keesokan harinya dengan ditemani bapak dan emaknya beserta kepala kampung dan beberapa warga, Gadis Pantai itu diantarkan ke kota menuju tempat persinggahan pembesar yang menjadikannya istri. Sebuah bendoro putri telah melekat pada sosok Gadis Pantai. Kini derajat Gadis Pantai lebih tinggi dibandingkan dengan warga di kampungnya. Sebuah dokar yang sudah disiapkan oleh Bendoro untuk menjemput Gadis Pantai tersebut berhenti tepat di depan gedung bertingkat berdinding batu. Hari demi hari ia jalani sendiri tanpa bantuan pelayan tua, dan tibalah seorang bujang baru bernama Mardina, utusan Bupati Demak. Dia seorang anak juru tulis dari kota yang diutus Bupati Demak untuk melayani Gadis Pantai. Mardina sendiri masih termasuk ke dalam kerabat Bendoro atau suami Gadis Pantai. Namun kedatangannya bukan sekedar melayani Gadis Pantai saja. Ia sangat berani dan selalu menantang Gadis Pantai. Lewat Mardina, Gadis Pantai tahu bahwa Bendoro Demak ingin menikahkan Bendoro atau suami Gadis Pantai dengan perempuan bangsawan yang sederajat dengannya, karena seorang pembesar dianggap masih perjaka apabila belum menikah dengan sesama bangsawannya, walaupun sudah berulang kali menikah dengan gadis kampung. Kegelisahan mulai muncul pada diri Gadis Pantai. 3 tahun sudah Gadis Pantai berada dalam gedung bertingkat itu, dan ia mulai mengandung putra dari Bendoro. 9 bulan Gadis Pantai mengandung dengan diliputi rasa kerinduan dan kekosongan karena tidak ditemani oleh Bendoro. Janin yang dikandungnya pun dilahirkan dengan bantuan dukun bayi yang paling ahli di kota itu. Seorang bayi perempuan mungil kini ada dalam pangkuannya. Namun setelah seminggu kelahirannya, Bendoro tak kunjung melihatnya. Gadis Pantai sangat gelisah kepada siapa bayi itu akan dia serahkan kalau tidak pada bapaknya sendiri. 3 bulan setelah kelahiran putrinya, akhirnya bapak Gadis Pantai datang menemuinya ke gedung itu. Bapaknya memang sengaja diutus oleh Bendoro untuk menjemput Gadis Pantai pulang kembali ke kampung nelayan. Ada hal yang paling menyakitkan selain Gadis Pantai diceraikan oleh Bendoro, yaitu Gadis Pantai harus meninggalkan gedung itu dan tidak boleh lagi menginjakan kaki di kota tempat Bendoro tinggal, dan tidak membawa anaknya sendiri. Ia harus kembali pada kampung nelayannya dan meninggalkan anaknya pada gedung berdinding batu itu. Hal yang sangat menyakitkan bagi Gadis Pantai ketika meninggalkan anaknya, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa, mengingat ia adalah hanya seorang sahaya dan rakyat kampung.
Hidup kembali pada kampung yang melahirkannya adalah impiannya saat ia di kota. Namun rasa malunya jauh lebih besar daripada rasa kerinduannya pada kampung halamannya. Akhirnya ia izin kepada bapaknya untuk meninggalkan kota dan kampung nelayannya untuk tinggal di kota kecil Blora dan berusaha mencari pelayan tua yang dulu setia dengannya untuk tinggal bersama. Kemudian, keunggulan dari novel Gadis Pantai ini, kelebihan novel ini adalah menusuk paham feodalisme Jawa yang tak memiliki adab dan jiwa kemanusiaan. Maka dengan itu bisa mengajarkan kita bahwa dalam kemanusiaan kita tidak boleh membedakan dalam hal sosial. Menulis sebuah karya dengan bertemakan seperti ini juga jarang dituangkan oleh sastrawan lainnya. Dengan membaca novel berjudul Gadis Pantai karya Pramodya Ananta Toer ini, saya merasa bahwa saya juga turut masuk dalam cerita tersebut. Saya seakan larut dalam cerita dan segala pengumbaran Pram dan yang begitu simpel. Pram yang memang terlahir sebagai orang Jawa pada saat itu tidak begitu menyetujui dengan sistem feodalisme yang tak berkemanusiaan seperti ini. Novel ini sudah menjadi sumbangan sastra untuk dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa. Kemudian kekurangan novel ini. Kelemahan novel Gadis Pantai terletak pada bahasa yang digunakan. Walaupun di sini Pram menggambarkan dengan sangat simpel, namun menurut saya bahasa yang digunakan masih kurang komunikatif. Ada beberapa kata yang belum saya mengerti pada saat membaca karya ini. Memang gaya bahasa yang digunakan oleh Pram adalah gaya bahasa pada zaman itu. Untuk sekarang ini menurut saya orang-orang awam yang masih belum bergalut di dunia ini masih bosan membaca karya Gadis Pantai ini. Manfaat yang dirasakan saat membaca novel ini adalah Pramodya Ananta Toer mampu membuat pembaca seperti ikut merasakan suasana yang ada di dalam cerita, sehingga novel ini menarik untuk dibaca. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan resensi novel dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.